Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Saya pengen banggain nama baik SD Mapar, ngebanggain nama baik orang tua saya, keluarga saya, dan mengharumkan nama DKI Jakarta. Luar biasa. Oke, ini adalah Septian Wijaya dan para pantomim cilik. Aduh, luar biasa. Keren banget. Keren banget, dan yang gue suka adalah kalau setiap kali ngeliat Septian itu, dia pasti kalau ngelakuin pantomim itu nggak asal-asalan gitu. Iya. Maksudnya nggak asal-asalan gini gitu ya. Dia pasti ngelakuin itu pasti ada pesan moralnya gitu. Gitu ya Pak ya? Kalau tadi saya lihat, kalau tadi nih saya nggak tahu if I was wrong or not gitu. Tapi kalau tadi gue lihat nih, itu kayaknya pesan moralnya bagus banget. Apa Pak? Hah? Apa coba? Ya mewakilkan orang Indonesia lah gitu. Kalau ada kecelakaan di jalan, di foto-foto. Oh iya. Tadi kan Mas Septian udah ya. Dilihat-lihat tuh di foto-foto. Udah selesai bubar. Iya. Udah selesai bubar. Dia minta tolong, bodo amat. Kita udah dapet fotonya nih. Bener. Gak tau bener nggak apa? Siap, Apa betul. Ya, kepedulian
sesama manusia agak yang udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Ya, karena asik dengan gadgetnya, dengan handphone, jadi boleh-boleh saja ya pakai handphone, tapi mesti ada tempatnya. Masih ada tempatnya, apalagi buat anak-anak gitu ya. Yap. Terus ini Yap. dilestarikan ke anak-anak supaya itu ya. Wih, Yap. keren. Oke. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Terus ini anak-anak pada diculik dari mana, Zat? Ayo ngaku dari mana aja semuanya? Yang dari Banten tunjuk tangan? Oh ya, ada yang dari bisa Banten. debus dong. Bisa debus? Enggak. Bisa debus. Banten. Meleora sini, Teng. Ini yang dari Jakarta, sini. Ini di Sini. Jakarta. Nah, ini yang paling kecil. Oh, ini yang paling Ngadepnya ke sini. kecil. Terus dari Jawa Tengah, Saya, Pak. Randegan, ya dari Banjarnegara. Terus yang dari Jakarta, wah, banyakan Jakarta deh. Kebanyakan Jakarta. Luar Ya. biasa nih kalau ngeliat begini. Gimana, Zat? Dan ceritanya gimana? Kok itu tiba-tiba berkolaborasi dengan Mekanis? Kenapa? Ini semua adalah para peserta lomba pantomim anak-anak seluruh Indonesia, gitu. Jadi ada lomba pantomim khusus anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia, namanya Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Lalu ngajarin atau gimana? Saya memberi gagasan aja bahwa dunia imajinasi lekat dengan dunia anak-anak, dan itu ada di pantomim gitu. Jadi saya ingin anak-anak juga mengekspresikan lewat imajinasi. Nungguin ya? Iya. Oh, nungguin. Oh, kurang ajar. Kenapa nungguin? Apa nggak enakan loh ini, apa nggak enakan? Ya, pokoknya anak-anak dunia imajinasi, dunia pantomim juga penuh dengan Lu di situ imajinasi. ngapain? Jadi juri atau jadi apa? Saya jadi juri. Jadi jurinya. Jadi Dan juri. gimana ngeliat anak-anak di Indonesia? Dari tahun ke tahun, kita kan udah 4 tahun, alhamdulillah cukup bagus. Animo orang tua, guru juga cukup bagus. Oke. Ya. Ini sejak kapan, bro? Tahun 2013. Tahun 2013. Ya, Oke. itu berganti terus. Utamanya sih yang ikut pesertanya itu untuk kelas 4 dan kelas 5 SD. Kelas 4 dan kelas 5 Ya. SD. Oke. Gue yang gini, Septian. Kan banyak nih misalnya anak-anak seumuran begini mereka masih banyak main-main gitu ya. Ya. Ataupun kalau ikut ekstrakurikuler misalnya ikut olahraga gitu, ikut seni musik gitu ya. Ya. Nah sekarang nih pantomim gitu. Pertanyaan gue ada dua nih. Pertama gini, apa gunanya pantomim buat mereka? Terus satu. Ya. Terus yang kedua adalah kenapa mereka harus milih pantomim? Kan mereka, maksudnya ngajarin mereka pantomim kan sulit dibandingin ngajarin mereka lempar bola basket gitu kan? Silakan. Kalau nggak mau dijawab, gue nggak nungguin kok. Ya. Ngambek. Trauma. Trauma. Ya, apa? trauma, ya. Jadi gini, yang tadi saya bilang bahwa dunia anak-anak dunia imajinasi. Kadang-kadang dia main pesawat dengan tangannya, ya. Dia main boneka-bonekaan dengan kain sarung, ya. Main Ular-ularan, makan-makan pakai kobra. daun-daunan. Itu adalah bentuk ekspresi anak-anak yang mereka punya membayangkan bahwa mereka mengimajinasikan itu jadi sebuah bentuk. Dan pantomim sebetulnya itu adalah naluri manusia. Jadi gerak-gerak naluri manusia aja. Ketika kita lapar, nggak ada lapar. Oh iya benar. Nah, itu seperti itu. Jadi mudah dimengerti sama siapapun pantomim, termasuk anak-anak. Nah, anak-anak ini ekspektasi kita mungkin yang melihat, wah pantomim pasti susah, anak-anak juga nggak bisa. Belum tentu. Justru dari mereka lah yang paling simpel. Mereka gampang sekali melakukan seni pantomim, gitu. Lebih gampang mereka. Ngajarinnya Nyetak- nggak sulit. Nggak sulit. Ketika kita bilang, ayo kita seakan-akan naik kuda, mereka udah bisa mengimajinasikan sebuah kuda, terus naik kudanya gimana, gitu. Yuk makan, gitu. Jadi memang kebiasaan mereka bermain. Nah lewat pantomim itulah kita ngajarin mengarahkan imajinasinya, motorik anak. Nah, gunanya untuk apa gunanya? Untuk motoriknya, jadi dia sehat, ya, karena gerak dia sehat. Terus imajinasi buat kreativitas mereka. Buat kreativitas Ya, mereka. ketika mereka punya daya imajinasi yang kuat, mereka bisa membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Itu bentuk kreativitas. Itu kedepannya panjang ya. Yap. Dia kedepannya panjang. Ini sebenarnya sih yang paling dasar sekali, saya mau cetak Septian baru.
Oh. untuk industri. Luar biasa, ya. Ini kan tadi katanya anak-anaknya masih kelas 5 SD, 4 SD ya? Ini kenapa sih kok kalian suka banget pantomim? Kenapa? Coba kamu yang paling kecil dulu ya. Kembali. Oke, namanya siapa? Mas. Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Kenapa kamu pilih pantomim? Suka aja. Karena lihat siapa? Lihat apa? Lihat Kak Septian. Waktu itu ngeliat kasetnya lagi ngapain? Lagi kayak di YouTube gitu kan, lagi peraga-peragain kayak ada kaca. Kayak gimana coba? Gitu. Oke, itu yang cowok ya. Coba Kak Cika pengen tanya yang cewek. Siapa nih kamu? Ya. Coba boleh. Ini kayak apa ya? Kamu namanya siapa? Kathleen, Kathleen dari mana? Jakarta. Jakarta. Kenapa suka pantomim? Soalnya pertamanya aku tuh nggak tahu pantomim. Aku jadi interested, jadi aku join the pantomim. Susah nggak belajar pantomim? Kata aku sih enggak, Kamu udah belajar pantomim berapa lama? baru sebulan kurang. Tapi udah bagus loh tadi loh. Ini bibirnya kenapa kejedot tembok? Contohin Cika. Contohin dong. Coba. Coba disuruh Tadi kasetnya. naik kuda? Naik kuda lumping. Coba di tengah. Naik kuda. Naik kuda. Naik kuda lumping. Kuda lumpingnya bersin. Kuda Mas Septian, susah nggak sih belajar pantomim? Latihan dasarnya tuh apa gitu? Saya ceritanya baru. Latihan dasarnya. Iya. Latihan dasarnya pantomim sama seperti apa, olahraga, sama seperti menari, sama seperti balet, ya pokoknya unsur gerak itu ada di pantomim gitu. Jadi kalau untuk dasar yang punya bisa nari, bisa dijadiin dasar basic. Ini sekarang didukung sama pemerintah nggak sebenarnya? Ya, awalnya SDC Studio mau bikin sendiri. Itu lomba pantomim di tingkat nasional untuk umum gitu. Nah, rencananya sih mau minta dukungan, sponsor. Mau minta gitu. sponsor dari pemerintah. Iya. Dapat. Akhirnya nggak dikasih tapi diambil. Gimana? Ini menarik nih. Tunggu. Ya. Lo mau buka sekolah? Bukan, bikin lomba. SDJ Studio, bikin lomba. SDC Studio, Studio Septian Dwi Cahyo Studio itu mau bikin lomba. Mau bikin lomba. Untuk umum. Nyari sponsor. Nyari sponsor. Ke pemerintah. Ya, ke Oke, pemerintah. dapat duit. Enggak. Enggak. Hah? Programnya diambil. Lo dapat duit. Enggak. Jadi dapat untuk jadi juri gitu. Didapat. Programnya diambil. Programnya harus bangga. Iya dong. Ya Buat udah. kecerdasan anak-anak ini. Ya. Tapi lebih baik lagi kalau didukung penuh ya mungkin ya. Amin. Ya. Karena butuh makan juga lah ya pantomim ya. Iya dong. Kayaknya mancing-mancing. Oke. Tapi dengar-dengar katanya Anda ini menjadi diangkat, gua nggak tahu nih diangkat atau gimana ya, atau udah di dulu sebagai apa namanya penggagas pembina nasional pantomim. Juri nasional. Juri nasional dan memang pantomim ada di lomba nasional itu dari gagasan kami dari SDT Studio. Kami itu siapa? Saya. Dan teman-teman. Oh iya. Jadi Anda sekarang posisi Pulang ah. Jangan. Jadi seorang Septian Dwi Cahyo ini posisinya sekarang sebagai apa sebenarnya? Saya kalau ada yang mau bertanya gitu bisa tanya jawab. Penasihat. Pembina ya, pembina. Pembina juga. Tapi kalau di pemerintah saya jadi juri di nasional. Nanti juri. di bulan September, akhir September. Itu lomba nasionalnya. Lomba nasional di mana itu? Ya, di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Pesertanya ada berapa? Ada 34 provinsi. 34 provinsi. banyak banget. Oke. Tapi jadi juri dibayar dong. Dibayar. Ya udah oke. Nanti saya mau bicara dengan ini ada satu orang anak juga, dia akan memperagakan sesuatu ya. Ya. Tadi dia nggak ada di sini karena sekarang dia lagi siap-siap. Ya. Lagi siap-siap. Seperti apa itu kita akan saksikan selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya pengen ngebanggain nama baik SD Mapar, ngebanggain nama baik orang tua saya, keluarga saya, dan mengharumkan nama DKI Jakarta.
Aduh, nangis. Sedih. Oh yang tadi sedih. Tas keren. Silakan duduk Amel. Tepuk tangan sekali lagi buat Amel. Keren loh. Saya suka loh. Mel, tunggu dulu. Mau tahu nih. Tadi ceritanya tentang apa sih? Jadi saya ceritanya, saya pengen ke rumah nenek. Pengen ke rumah nenek. Terus? Saya senang di perjalanan ketemu teman-teman. Nggak sengaja nginjak ekor anjing. Gak sengaja nginjek ekornya anjing. Terus anjingnya marah. Iya marah. Kamu dikejar. Saya dikejar. Akhirnya saya sembunyi. Sampai di rumah nenek saya sembunyi. Terus neneknya lagi sakit. Iya. Terus kamu pijitin. Ya. Neneknya lagi sakit, kamu pijitin. Iya. Udah gitu? Udah gitu terus saya minta izin untuk mengambil air minum. Nanti nenek haus. Ngasih nenek minum. Terus pulang. Belum dong. Oh, belum pulang. Saya pamit dulu. Pamit dulu. Saya kangen banget. Akhirnya saya peluk deh. Saya peluk, akhirnya saya pulang. Keinjak lagi. Oh enggak dong. Loh, ada anjing lagi tadi. Nungguin di luar. Oh. Dendam banget anjingnya. Anjingnya mah baik berarti nungguin dia. Amel umur berapa sih? 12 tahun. 12 tahun. Belajarnya sama siapa? Sama guru sekolah. Sama guru sekolah. Katanya Amel ini mewakili kota Jakarta dan nanti akan ikut di ajang nasional ya. Iya. Bulan September ini ya. Oke. Jadi di Jakarta ada berapa orang wakilin Septian? Cuman satu. Cuma Sabtu? Ya. Cuman Amel doang? Iya. Wih, luar Berarti biasa. kamu yang terbaik dong. Wow. Keren. Tapi katanya nih, dengar-dengar. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol sama Om Septian. Katanya cerita tadi itu berdasarkan kisah nyata. Iya. Beneran? Jadi kamu ngalamin hal itu? Iya. Injek ekornya anjing juga bener? Enggak sih. Oh enggak? Tapi neneknya betul. Tapi neneknya bener? Oh. Emang kamu suka ke rumah nenek? Sering emang tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek? Oh, kalau bisa bikin cerita tentang neneknya berarti sayang banget sama neneknya dong. Kenapa kok bisa sayang sama neneknya? Ya karena sehari-hari saya sama nenek. Kamu diurus sama nenek. Umur berapa sekarang? 12 tahun. Berarti kamu udah berapa lama tinggal sama nenek? Semenjak mama saya di penjara. Oke, Om nggak mau tahu ceritanya seperti apa. Mama di penjara dan saya Om nggak mau tahu ya. Tapi Om mau tahu nenek sama kamu dekatnya gimana aja. Jadi kamu tinggal sama nenek, dekat sama nenek dari umur berapa? Sebenarnya sih dari kecil sama mama tinggal bareng-bareng. Semenjak mama di penjara, akhirnya saya mau tinggal sama nenek. Jadi sekarang Amel tinggalnya berdua sama nenek doang? Sama ngkong. Sama engkong ada kakek juga di situ. Oh, tapi senang dong berarti dong? Senang dong. Iya. Pasti senang. Biasanya tuh kalau anak itu kalau tinggal sama orang tuanya pasti kangen sama kakek neneknya. Soalnya kakek neneknya biasa lebih baik. Mau tahu katanya kamu bantuin nenek cuci piring? Bener? Buat biaya sekolah? Bukan bantuin nenek, Maksudnya? tapi bantuin tukang bakso. Bantuin tukang bakso? Maksudnya gimana? Coba ceritain sama Om. Jadi saya semenjak mama nggak ada, saya bantuin orang pegang bakso. Kamu bantuin tukang bakso? Bantuin apa? Cuci piring, ngantar mangkok, ngantar bakso. Buat? Buat uang jajan. Karena engkong juga dagangnya uangnya nggak tentu. Jadi saya pengen buat tambah-tambahan saya jajan. Jadi saya gak mau ngebebanin engkong. Amel bantu nyuci piring bakso terus jual bakso tuh dapat duit berapa Amel? 15.000. Per hari? Per hari. Kalau sekolah gimana? Yang bayar siapa? Sekolah gratis. Sekolah gratis. Iya. Kalau di rumah makan segala?
Kadang-kadang uang dari uang bakso. Kalau engkong punya rezeki dari engkong. Engkong kerjanya apa? Jualan dop spion. Jualan dop spion. Tapi nggak setiap hari bisa jualan gitu maksudnya? Setiap hari, cumannya yang belinya juga nggak tentu. Yang beli nggak tentu. Berarti dari uang 15.000 itu buat hidup kamu sama kakek sama nenek kadang-kadang? Enggak juga. Habis dari mana aja? Buat saya makan, kadang buat sekolah. Buat sekolah buat apa? Buat makan di sekolah. Buat makan di sekolah? Iya. Ini kan nenek kayaknya nonton nih. Ya, saya pasti nonton nih, nanti kamu kasih tahu. Kamu mau ngomong apa sama nenek sama kakek? Kalau kakek ada di sini. Mana kakeknya? Kakek ada? Mana kakek? Oh, Kakek, itu kakeknya. ini cucunya kakek yang keren banget. Apa kabar, Pak? Baik Om, Oke, Bapak berarti dari ayah atau dari ibunya? dari ibu. Dari ibu? Iya dari ibu. Dari istri saya. Istri saya dia punya mama. Jadi hitungnya ini apa natiri gitu Om. Gimana Pak? Jadi Anak kakek tiri. tiri saya. Jadi cucu-cucu tiri gitu Om. Oh, kakek tiri. Iya. Kakek tiri, oke. Iya. Tapi gimana ngeliat ini? Ya saya nggak beda-bedain sama semua Om. Saya juga punya cucu kandung sama nih semua. Waktunya makan sama-sama, waktunya puasa sama-sama Om. Emang keadaan saya sehari-harinya begini Om. Amelnya buktinya begitu tahu Amel juga. Bapak sayang juga berarti? Sama saya semua sama sayang. Saya nggak beda-bedain. Saya bilang cucu kandung, cucu tiri saya sama sayang. Waktunya makan, waktunya puasa. Saya udah bilangin sama Amel juga begitu. Sabar-sabar aja Amel. Iya. Ya cuman begitu aja Om. Saya nggak kuat Om. Maaf Om. Air mata saya ini ada tujuannya. Tujuan saya pertama untuk membuat keluarga saya senang, merubah hidup saya, karena saya nggak mau ngerepotin kong saya, nenek saya, keluarga saya. Saya pengen buka hidup baru. Tapi engkong dan nenek nggak merasa direpotkan kan? Enggak sama sekali Om. Enggak sama-sama sekali Om. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Sama-sama semua. Tidurnya bareng-bareng. Ya namanya juga gubuk-gubuk. Ya alhamdulillah aja tuh nggak ngontrak gitu Om. Ya siang, ya malam. Ya, baik, makasih banyak Pak. Amel ikut pertandingan ini buat apa tujuannya? Tujuan saya pengen ngebanggain nama baik SD Mapar, ngebanggain nama baik orang tua saya, keluarga saya, dan mengharumkan nama DKI Jakarta. Amin. Amin, amin. Ada hadiahnya nggak nanti? Ya. Dari pertandingan itu ada hadiahnya kalau menang? Yang pasti kalau mereka juara, mereka masuk jalur prestasi deh. Jadi dia bebas untuk memilih sekolah-sekolah yang mereka mau gitu ya, sekolah-sekolah favorit. Jadi langsung, jadi nggak pakai tes lagi, nggak lihat hasil nilainya. Untuk anak-anak yang juara itu langsung dapat jalur prestasi. Oh gitu. Tapi nggak ada nominal dan sebagainya? Saya nggak tahu gimana Amel. Kalau di saya biasanya di nasional itu ya. Nggak tahu. Amel ada nominalnya nggak kalau kau menang? Dapat hadiah uang nggak? Suka. Kalau nanti menang ada hadiahnya uang? Kadang-kadang suka ada. Berapa besar? 200.000. Well, let's just break it first. Dan mana-mana tetap di hitam putih.
Ya, kita udah dulu sedih-sedihannya ya. Yang pasti kita doakan supaya Amel bisa juara di sana ya. Tapi juara atau tidak juara ya pasti kita ngelihat bahwa Amel sini berbakat sekali. Ya kan, berbakat sekali. Nah, ini udah ketemu sama Om Septian lagi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, udah nanti mintain Om Septian ngajarin terus. Iya. Ya. Iya. Jangan mau, kalau nggak mau, pokoknya dia ngajarin gitu. Iya. Oke? Pulang ah. Jangan dong. Gimana sih? Ya, kita mau bahas tentang Septian sekarang. Bahas ini dulu, Pak. Apa? Ada satu lagi pantomim cilik Ada satu lagi pantomim cilik yang berprestasi. Bahkan sudah sampai ke luar negeri. Sudah sampai ke luar negeri? Ya. Oke, kita tunggu dia pulang dulu, kita bahas tentang Septian. Ada dia udah pulang. Maksudnya tuh sudah berkancah di luar negeri, bukan nyampe luar negeri, Pak. Tadi Anda bilang sudah sampai luar negeri. Maksudnya tuh prestasinya. Prestasinya udah sampai luar negeri. Orangnya mah di sini. Orangnya di sini. Orangnya udah nyampe. Oh. Langsung saja Iqbal Bajindul. Tos. Mas, jualan bakso. Oh, jual topeng. Oh, jual topeng. Berapa? Berapa ya? Salam dulu. Tos dulu. Yang punya rumah. Iqbal Bajindul. Ini yang tadi kan? Iya. Iya. Oke, silakan. Iqbal, silakan duduk. Iqbal lihat deh topengnya. Itu yang ini karakter apa sih ini? Itu kalau kata orang Jawa itu ganda suli. Ganda suri. Ganda suli ya. Kalau yang itu Ini kurang tahu ini. kurang tahu, setengah, muka setengah. Apa ya ini ya? Mungkin topeng lucu ini. Oh, topeng lucu. Oh iya, topeng Sampai ini umurnya piro? 11. Oh, 11. 11 tahun. Katanya pernah juara di Amerika, di Korea gitu, Ya, betul? ya betul. Juara apa? Juara Mancing ya, bukan? Juara mancing. Mancing gimana ya? Enggak. Masih juara pantomim ya? Ya, juara Ingat? pantomim. Jadi dia pernah juara 5 dan juara Dua. juara 5 dan juara 2. Dari berapa ya yang ikut tuh? Dari berapa negara? Dari 40 negara. Dari 40 negara. Itu Bang, luar biasa. Main apa di situ? Main pantomim sama perform. Performnya apa? Performnya itu ya ada nari Jawanya, Ada nari Jawanya. ada yang itu membuat perangkap kan lapar. Itu ceritanya menjadi pirate. Oh, jadi pirate. Lapar di laut menangkap itu. Tapi pakai pantomim. Iya. Oh. Iya. Belajarnya dari mana belajarnya? Dari pertama sih dari sekolahan, Nah, dari Pak Waryo, dan lalu dilatih oleh Pak Irawan dari Wonosobo. oh gitu. Nggak ada yang belajar sama Septian ya? iya ya, Pak. Mahal ya? Mahal. Jelasin. Ke Amerika sama siapa jelasin? Oh, sama siapa ke Amerika? Sama ntar dulu tak cari. Septian. Sama apa sih? Sama Septian. Serius, Sep? Ya, jadi kemarin dari 2016 itu ada namanya di luar negeri itu di Amerika dan Korea. Setiap tahunnya ada lomba kreativitas. Nah, kalau di luar negeri itu art dan science udah jadi satu. Ya, jadi pendidikan dan seni harus jadi satu. Karena kalau ketika seni dan pendidikan jadiin satu, akan lahirlah kreativitas. Nah, di Indonesia itu kita mengumpulkan, kita lewat ini pemerintah juga mengirimkan peserta untuk ikut lombanya. Nah, selain anak-anak yang juara matematik, IPA, yang di OSN, itu diambil anak-anak yang menang di FLS 2N. Kebetulan Iqbal juara pantomim pertama tingkat nasional tahun 2016. Gitu. Akhirnya digabungin anak yang jago matematik, IPA, biologi, itu jadiin campur sama anak seni untuk membuat sebuah kreativitas gitu. Oh, keren. Nah, makanya kalau bisa di Indonesia sudah harus dibiasakan kalau anak belajar juga harus punya sisi seni gitu. Jadi saatnya
jangan terlalu dipisahkan, tapi harus dijadiin satu. Anak seni harus juga punya ilmu pengetahuan yang tinggi, anak yang punya pengetahuan harus punya tes jiwa seni yang tinggi. Iya betul. Ini yang kita kurang di Indonesia ya. Ya. Ini kan Mas Septian ini sudah berkarir sebagai seorang pantomim selama 40 kurang tahun. lebih 40 tahun. Tua banget. Tua banget ya. Berarti Tua ya. Oh dia main gue masih SD. kayaknya sama deh Pak. Kita kan satu. Enggak. Tapi ya Mas Septian sampai 40 tahun itu, selama 40 tahun itu belum ada yang bisa menggantikan Mas Septian Dwi Cahyo. Setuju nggak? Benar nggak? Iya ya? Iya loh. Kita belum pernah tahu misalkan pantomim, siapa sih kalau misalkan pantomim, kalau di Indonesia pasti yang kepikiran adalah Mas Septian Dwi Cahyo. Gak ada lagi gitu. Sebenarnya banyak sih. Nah itu gimana Cuman sebenarnya banyak gitu. Tapi nama Septian Dwi Cahyo tuh jadi kayak apa ya, kayak pakem lah pantomim tuh ya, Septian Dwi Cahyo gitu. Sama kayak ini Mas kan, Dedi, Master Master. Dedi kan. Gimana tuh Mas Septian melihat kayaknya kok nggak ada muncul seorang sosok lagi yang menggantikan Mas Ya, ini salah satunya saya bikin lomba ini. Mudah-mudahan ada muncul generasi-generasi penggantinya Septian gitu ya. Ya, saya jangan seperti Septian, tapi muncullah menjadi diri adik-adik semuanya seperti ini yang punya ciri khas sendiri, taste karakter ya, karakter sendiri, dan bahkan lebih bagus daripada Septian Dwi Cahyo. Harus lebih bagus daripada Om Septian ya, Kak Septian. Nah, melalui inilah saya mencoba memberikan peluang sama adik-adik seluruh Indonesia untuk berprestasi, latihan pantomim, tampil di hitam putih, sama untuk jadi penerus ya. Luar biasa. Keren. Dan sempat mendirikan sekolah bersama Bapak. Ya, kita sempat bikin sekolah. Sekolah apa? Bareng-bareng itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Enggak, 20 tahun yang lalu. Lama ya, umur saya loh itu. 20 tahun yang lalu Ya. kalian bekerja sama membuat sekolah apa itu Mas Septian? Memasak sama menjahit. Rudi Herudin. Ya, kita bikin sekolah, jadi kita gabungin antara sulap sama pantomim. Jadi sulapnya saya ngajarin, tapi gerak panggung, terus penguasaan panggungnya itu Septian yang ngajarin gitu. Itu Udah ada jebolannya siapa dari sekolah itu? Banyak. Oh banyak. Oh, ada yang udah terkenal. Oh banyak. Terkenal. Siapa? Banyak. Siapa Pak? Banyak. Sebut. Hah? Sebut. Ya. Ya. Inisial aja. Pokoknya saya dan Dedi selalu berpikiran untuk industri hiburan gitu ya. Jadi orang-orang yang kita cetak itu untuk kita sediain buat tampil di TV untuk di dunia entertainment gitu ya. Jadi hasilnya memang terbukti sekarang kayak Siapa? Demian, Bo, terus siapa lagi deh saya lupa tuh satu lagi. Romi Rafael. Diskusinya juga sering sama Dedi. Oh itu jebolan dari, jadi perform mereka itu di TV itu dari sekolah? Latihan dulu, seperti mereka saat ini. Iya. Berarti kalian bisa seperti mereka juga ya? Itu yang menarik adalah gitu, kalau misalnya orang bilang dulu ya misalnya, oh belajar sulap tuh sulap doang aja, yang penting main gitu. Kenapa akhirnya kok mereka nggak berhasil gitu ketika main di panggung? Karena mereka cuma belajar sulap, mereka nggak tahu nguasain panggung gimana, mereka nggak tahu geraknya gimana, mereka nggak ngerti apapun. Padahal itu penting. Padahal itu penting banget, makanya waktu itu kita gabung, kita buat itu, dan jebolannya bagus-bagus semua. Setelah jebolannya bagus-bagus semua terkenal, kita tutup sekolahnya. Iya. Dan tutup sekolahnya, dan akhirnya Mas Septian punya grup sama Bang Billy. Iya. Betul. Ya. Dan orang masih juga berpikir bahwa pantomim tuh selalu mengkaputi dan bisu, nggak ngomong gitu ya. Di balik itu sebetulnya bisa dimanfaatkan buat tadi entertainment ya, buat olah tubuh, ekspresinya. Sebagai seorang aktor juga harus menguasai pantomim gitu. Jadi belajar pantomim juga tidak harus jadi pemain pantomim, tapi di balik itu dia bisa manfaatin untuk tadi bisa buat act outnya di magician, cara bagaimana menguasai penonton, gimana bersikap di atas panggung gitu. Oke, Septian katanya mau memberikan sesuatu buat Amil. Tepatnya sih dari anak-anak pantomim Indonesia ada mau kasih sesuatu. Silakan, apa itu? Sini, langsung kasih, Sayang.
Waduh, nih anak-anak kecil semua luar biasa. Oke. Ya. Nah, kalau gitu kita mau lihat seperti apa Septian dengan Billy ya. Namanya adalah Main Box. Main box. Ya. Main box. Oh, oke. Luar biasa. Itu adalah Billy dan Septian Cahyo. Baik, terima kasih semuanya udah ditampuni Septian. Pokoknya all the best for you. Lestarikan terus dunia pantomim di Indonesia. Munculkan Septian-Septian yang baru ya untuk Indonesia dan buat Indonesia selalu bangga dengan Septian Dwi Cahyo. Oke. Kita break dulu dan saya akan beri lagi setelah yang satu. Ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tolong bookingin saya hotel buat liburan. Pesen terus. Di mana aja terserah. Mau kemana aja bebas ya. Di mana aja terserah, yang jauh banget. Ya, saat ini kita sudah kedatangan satu orang lagi, ini adalah Fadi. Yes. Apa kabar? Baik, Mas Dedi. Ini kelihatannya nih lagi sibuk banget, selain sibuk siaran ya. Iya. Ngegosipin orang, nyinyirin orang, julitin orang. Enggak ya. Enggak. Tapi kan kalaupun ya hanya bagian dari pekerjaan lah ya. Bagian dari pekerjaan. Kalian ya. Sedikit. Nah, kalau misalnya kita lihat di Instagramnya tuh ya, kayaknya lagi hobi banget fotografi ya. Iya, sedikit sih lagi suka fotografi. Kebetulan kan memang sekarang kan untuk foto kan banyak banget ya orang-orang bisa foto. Cuman sekarang aku lebih kayak mau menekuni jadi fotografer yang lebih profesional lah kayak gitu. Rencananya didoain Mas Didi. Iya, siap. Iya, pasti. Jadi Instagramnya namanya Instagram Fadi Potret. Fadi Potret. Nah, jadi kalau misalnya untuk beberapa foto-foto sih udah diposting juga di Instagramnya Fadi Potret. Jadi bisa dicek aja sih ada. Alirannya kemana tuh? Foto kan banyak macam. Kalau aliran sendiri ngalir aja sih kalau Fadi sih Mas Didi ya. Jadi kalau misalnya memang kebutuhannya kita lagi ngomong tentang fashion ya, kita foto fashion. Kalau misalnya foto makanan bisa juga, foto produk bisa juga. Cuman yang lagi alhamdulillah nih sekarang lagi sering foto banyak job untuk keluar kota. Kayak gitu. Jadi foto keluar kota bisa sekalian liburan. Gitu. Enak kan Ya, Bang sambil Ali? jalan minum air ya. Betul. Jadi enak banget sambil ngejalanin hobi, bisa sambil liburan sekalian Iya, juga. betul Cika. Jadi kan sekarang itu kan liburan itu kan sekarang kerasa lebih gampang ya. Apalagi sekarang itu Fadi punya aplikasi Traveloka gitu. Aplikasi booking tiket pesawat dan hotel nomor 1 di Indonesia gitu. Tapi ngomong-ngomong ini penonton di sini udah punya aplikasi Traveloka, akun Traveloka udah punya? Sudah. Yakin? Mas Dedi sama Cika juga pasti udah punya ya? Udah saya punya 9 malah. 9. Kan handphonenya 9. Handphonenya 9. Oh iya, lupa orang kaya. Harus punya, soalnya kenapa? Karena Traveloka itu sekarang kan punya yang namanya loyalty point gitu. Jadi kan aku pun sering keluar kota,
sering keluar negeri, terus nggak kerasa sekarang itu kayak poinnya tuh banyak banget gitu. Banyak banget sampai akhirnya kemarin tuh aku sempet pergi jalan-jalan ke suatu tempat yang pengen aku datengin ke sana, perginya gratis. Karena aku dapetin loyalty point dari Traveloka. Gratis loh. Gratis ya. Gratis. Wah, enak banget dapat gratis dari loyalty point itu ya. Yes. Makanya buat kalian semua yang belum download, buruan deh download biar bisa jalan-jalan, terus nanti Betul. bisa next perjalanan ngumpulin dari hasil loyalty point itu ya. Betul, bener banget. Jadi kan poinnya ini tuh bisa masuk secara otomatis nih ke akun Traveloka kita. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pemesanan atau juga booking hotel gitu kan, nanti kita bisa langsung masuk. Nah, nanti poinnya ini itu bisa digunakan kayak misalnya kita dapetin diskon untuk booking hotel lagi atau mungkin booking tiket pesawat, bahkan bisa sampai gratis. Kayak kemarin aku sempat dapat gratis gara-gara loyalty point itu. Wah, keren banget, enak banget. Oke, tolong bookingin saya hotel buat liburan. Pesen terus. Dimana aja terserah. Mau kemana aja bebas ya. Dimana aja terserah, yang jauh banget. Itu jauh banget. Buat ngumpulin loyalty pointnya aja. Nah, ini pas banget nih Mas Dedi nih. Kebetulan aku kan pakai aplikasi kan. Ini gampang banget nih. Jadi di aplikasi ini tinggal buka. Ini kayak gini. Terus di sini nanti ada beberapa pilihan. Bisa hotel, bisa cari tiket pesawat. Kalau misalnya ini kita pilih hotel, kita tinggal klik di sini, terus kita bisa cari. Jadi bisa pilih banyak sekali sih pilihannya untuk hotel di Traveloka seperti itu. Jadi So aplikasi it's easy basically ya. gampang banget pakainya gitu. Itu gampang banget ya Pak. Oke, saya siapin hotel buat liburannya kalau gitu Pak ya. Nanti semua Mas Anu, Bang Billy sama anak-anak pantomim tadi kita ajak. Oh, jadi mahal. Biar makin banyak, jadi biar kita makin sering jalan-jalan, makin sering banyak dapat loyalty point. Nah, itu dia benar. Handphone kan 9, Pak. Oh iya. Iya, benar. handphone 9. Semua ikut ya. Semua yang ikut. Tapi yang pastinya ingat. Rugi ya. Nggak, yang harus diingat Traveloka dulu, liburan kemudian. Oke, Mas. Terima kasih Fadi, luar Thank you biasa buat banget, Mas informasinya. Dedi. Thank you Thank you banget, Kak. sekali. Oke, baik, saya harus tutup acaranya dan kita udah dapat informasi dari Fadi berguna supaya Anda juga ya tahu, dapat informasi kalau Anda ingin bepergian harus bagaimana ya, dan yang pastinya aman dan murah gitu ya. Oke, tapi tadi kita sudah memulai acaranya dengan serangkaian pertunjukan pantomim dari anak-anak Indonesia di bawah pembinaan dari Septian Dwi Cahyo. Dan tadi Septian mengatakan bahwa iya, karena sekolah saja, pintar saja tidak cukup, tapi anak-anak Indonesia juga harus mengenal tentang adanya kreativitas dan seni atau art itu sendiri. Karena sekarang kebanyakan yang didahulukan buat anak-anak adalah kepintaran mereka. Pintar itu definisinya apa? Saya nggak tahu. Jadi kalau anak-anak pintar matematika dibilang pintar, well it is not enough karena Anda tidak hidup dengan kepintaran. Tapi di situ ada IQ, ada EQ. Itu yang paling penting. Because I know one thing, a heart without art is just Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Ada